Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman guru se-Indonesia, utamanya pada IGER. Pada sore hari ini kami berada di Hotel Haris di Bogor bersama beliau, Pak Hamid. Gimana kabarnya Pak Hamid? Alhamdulillah baik Bu Anci. Iya, jadi Pak Hamid ini adalah salah satu dosen di UNY, akademisi praktisi pendidikan. Kita akan ngobrol tentang ini ya Pak Hamid ya, terkait best practice. Ya. Saya mau tanya, best practice atau praktik baik bagi guru itu seberapa penting sih bagi mereka dari sudut pandang sebagai akademisi? Baik, mohon izin nanti kalau apa yang kami sampaikan barangkali ketika podcast ini dilihat dan didengarkan oleh sekian banyak ahli-ahli di bidang pendidikan dan kurang begitu sepakat, ya mohon izin sebagai sebuah sudut pandang saja gitu. Jadi kalau menurut kami, saya pribadi dan beberapa referensi yang mencoba kami rujuk gitu kan, dan beberapa hal terkait dengan berbagai macam program dalam upaya untuk peningkatan profesionalisme guru gitu kan, tentu saja best practice bagi saya itu hal yang sangat Penting ya? Ya penting dalam artian begini, pentingnya itu kalau ditanya penting dari sisi guru apa ya, kalau guru pokok utamanya adalah mengajar gitu kan. Namun demikian, sudahkah kita kemudian itu mengajar dengan benar, dengan baik, dengan efektif, dan kemudian menghantarkan tujuan pembelajaran itu dengan optimal? Nah, maka saya katakan pentingnya best practice itu dia mengambil posisi di sini, Bu Anji. Jadi bagaimana kemudian guru itu mencoba untuk menggambarkan apa yang sudah dilakukannya sendiri selama dalam kegiatan mengajar, kemudian merefleksikannya, apakah kemudian yang menjadi tujuan dari pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum, atau ada unsur-unsur dalam kegiatan belajar itu yang belum terpenuhi atau belum, seperti apa. Sementara itu barangkali kalau iya, baik. Jadi gini Pak Hamid, IGI, Ikatan Guru Indonesia ini kan salah satu ormas yang menerima Bampen dengan program, istilahnya program organisasi penggerak. Jadi ini sudah tahun ketiga. Jadi Siap. Pak Hamid juga kan pernah terlibat di tahun pertama, ada kontribusi di review modul pada tahun 2021 ya Pak Hamid ya. Ya, nah, dari 3 tahun kegiatan berturut-turut, dari upgrading, kemudian terakhir ini ada on service dari 3 pekan yang kemarin. Besok ini kita akan mengadakan kegiatan bagaimana teman-teman itu menampilkan karya-karya terbaik mereka dari sekian kegiatan yang mereka sudah lalui terkait POP selama 3 tahun. Nah, Bapak sebagai salah satu panelis ya besok, gimana kira-kira kiat-kiatnya apa yang baik bagi mereka dalam hal penyusunan best practice ini, kemudian mempresentasikannya di depan khalayak publik. Iya, sambil menambahkan penjelasan awal saya tadi gitu kan, saya mencoba ini kebetulan saya mengajar di kampus itu dipercaya di filsafat ilmu ya. Iya. Jadi banyak mahasiswa yang kritis itu kemudian bertanya, kenapa ya setiap keilmuan-keilmuan kita itu merujuk pada barat gitu, merujuk pada atau berkiblat kepada barat. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang kami sitir itu konon katanya begini, orang timur seperti kita, orang Indonesia itu tidak biasa mendokumentasikan kinerja kita walaupun sudah baik itu dalam bentuk tulisan. Iya. Jadi tradisi menulis kita itu lemah ya? Kita lebih kuat pada tradisi-tradisi lisan. Jadi kalau diskusi ngobrol itu nggak habis-habis, tapi kalau menulis itu nggak ada. Betul. Nah, terkait dengan best practice ini sebetulnya maka seperti saya sampaikan juga di awal tadi, bagaimanapun atau apapun program yang diberikan kepada guru, ending-endingnya itu harus
direfleksikan pada peningkatan kualitas guru tersebut dalam mengelola pembelajaran, gitu kan. Nah, terkait dengan program IGI misalkan, gitu kan, saya sempat 2019 waktu itu ya. Iya. Waktu diundang awal untuk modul, lalu kemudian ini 2022. di akhir 2021 Iya. ya, sorry. 2019 baru mulai Covid ya. 2021 saya diundang untuk waktu itu review modul, dan hari ini genap 3 tahun saya diundang untuk mereview hasil kinerja guru, gitu Iya. kan. Jadi saya kira sudah sangat tepat ketika kemudian best practice ini nanti oleh para guru-guru ini dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk melihat sejauh mana peningkatan dari program IGI yang sudah disampaikan pada guru. Meski kalau saya melihat, kemarin saya sempat diskusi dengan beberapa rekan IGI juga, gitu kan, nanti teman-teman dari seluruh penjuru Indonesia kan hadir ya untuk mengikuti semacam penampilan lah, menampilkan apa yang mereka buat selama di daerah mereka, di sekolah mereka. Nah, memang pada dasarnya kita tidak bisa membuat sebuah penilaian lalu mengatakan satu lebih baik daripada yang lain, karena masing-masing guru dari sekolah berbeda, dari kondisi sosiografis yang berbeda, betul. Latar belakang, letak geografis yang berbeda juga. Itu menciptakan permasalahan-permasalahan tersendiri. Pasti berbeda dong. Siap, yang kemudian membutuhkan solusi-solusi yang harus dipilih juga tersendiri. Iya. Nah, maka terkait dengan program IGI, saya kira ini menjadi sangat penting untuk memberikan refleksi sejauh mana kemudian guru-guru yang sudah dididik selama 3 tahun diberikan program ini akan menunjukkan peningkatan kualitas dari yang sebelumnya mereka miliki. Ikuti kegiatan. Betul. Iya. Gitu. Dan saya kira ketika nanti semua best practice yang dibawa oleh guru-guru ini kemudian didokumentasikan, entah itu naskahnya ataupun penampilan-penampilan ataupun bukti-bukti yang lain menyertai, ini akan sangat bermakna bagi rekan-rekan guru yang lain. Dan teman-teman sekali lagi tidak akan kemudian mengatakan bahwa ini juaranya ini yang tidak, enggak, tapi justru ketika disebarluaskan, teman-teman akan mempunyai kekayaan referensi bahwa dari daerah X yang sangat terpencil, gitu kan, seperti itu keadaan sekolahnya, masalahnya itu, lalu kemudian solusi yang mereka ambil begitu dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi bacaan bagi teman-teman guru dari seluruh Indonesia untuk kemudian menginspirasi mereka. Kalaulah di daerah-daerah tertentu yang relatif sulit saja, mereka bisa ternyata punya semangat melakukan untuk itu. Saya kira bukan hanya pada wilayah konten best practice itu sendiri, tapi bagaimana semangat dari guru-guru itu untuk membuat perubahan dirinya dalam rangka peningkatan profesionalitasnya. Iya. Ya, begitu. Dan tentunya outputnya nanti kan ke peserta didik ya. Siap. Iya, peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, seringkali ini kita lupa dengan istilahnya pesan-pesan pendahulu-pendahulu kita yang dulu selalu mengatakan bahwa pendidikan itu jangan terlalu berorientasi pada hasil, tapi berorientasilah pada proses gitu kan. Sekarang sudah jarang kita dengar itu. Maka sekarang banyak yang kemudian yang ditanyakan hasilnya gimana, KKM-nya berapa, lulus atau tidak, gitu kan. Padahal kalau pesan-pesan pendahulu kita yang mengatakan berorientasilah pada proses, jangan pada hasil. Kalau prosesnya itu baik, kalau prosesnya itu dikondisikan dengan optimal, insya Allah nanti hasilnya itu jadi berbanding lurus dengan hasil. Betul. Ya, pamit. Jadi besok IGI ini kan punya daerah sasaran 49 kabupaten kota. 49. Iya, jadi 24 tingkat SD dan 25 tingkat SMP yang akan memamerkan memperlihatkan dirinya, ini loh hasil yang kami dapatkan selama kami diberi pelatihan oleh IGI. Bukan lomba sih sebetulnya, bukan lomba. Jadi tidak ada lomba wasi A lebih
baik dari si B, Betul. tetapi minimal mereka itu berbagi seperti apa yang terjadi di daerahnya dan menjadi motivasi, refleksi juga bagi guru-guru yang lain melihat. Jadi Siap. teman-teman dari seluruh Indonesia itu akan berkumpul besok di Jakarta seperti itu. Amin. Siap. Oke, jadi ya menarik sekali ketika mungkin besok IGI menginisiasi untuk mengumpulkan guru-guru perwakilan dari berbagai daerah dengan membawa karyanya, Iya. gitu kan. Sekali lagi kalau dalam pemikiran saya ada satu pepatah yang menarik itu mengatakan begini, bahwa menulis itu bekerja untuk keabadian. Oh gitu. Iya. Aduh, maknanya dalam sekali Pak Garin. Jadi Menulis kalau itu bekerja dalam keabadian. untuk keabadian. Jadi kalau kita ngomong seperti ini, barangkali nanti 1 jam kemudian kita lupa. Tapi kalau kita tuliskan sesuatu hal yang penting dan bermakna itu dalam bentuk naskah, teks, gitu kan, itu nanti akan bisa dibaca kapan saja ataupun bahkan oleh generasi-generasi Betul berikutnya. sekali. Nah, begitu pula ketika saya yakin di Indonesia itu banyak sekali guru-guru yang berkualitas, yang memiliki temuan-temuan model, cara, gaya, teknik tertentu dalam belajarnya. Tapi jarang mereka yang kemudian mau dan sadar untuk mendokumentasikan kinerjanya Iya. itu dalam bentuk tulisan. Iya, Gitu itu kan? benar sekali. Iya. Tidak semua juga sih, cuman ini fakta juga di lapangan. Ya, saya sebagai guru juga sendiri, motivasi untuk menulis itu tidak semua orang miliki semangat. Ya. Jadi mungkin dengan adanya POP ini Iya. membangkitkan kembali semangat teman-teman bahwa pentingnya menulis itu. Iya. Iya. Betul. Jadi barangkali best practice ini hanya bagian semacam trigger saja. Iya. Semacam hal yang kemudian mendorong Bapak Ibu guru itu untuk mau mendokumentasikan setiap kinerja dan upaya peningkatan profesionalitasnya itu dalam bentuk tulisan. Kenapa? Sekali lagi bahwa hal yang hebat, hal yang bagus itu seringkali spontan terjadi dalam situasi-situasi tertentu. Ketika seorang guru dihadapkan dengan persoalan-persoalan dengan siswa, dengan materi yang relatif berat, kekurangan sarana prasarana dan sebagainya, dengan kemampuan seorang guru di lapangan, kematangan-kematangan berpikir yang sudah mereka miliki, seringkali mereka menemukan banyak hal baru. Tapi karena hal itu tidak didokumentasikan, akhirnya ya Tidak abadi. ya, Kan tadi hanya hal yang biasa saja. Iya, biasa saja. Dan terlupakan, terlewatkan begitu saja. Gitu. Jadi sekali ya. iya. Sekali lagi barangkali mungkin tambahan mungkin yang terakhir ya. Iya. Saya sampaikan kepada rekan-rekan guru. Begini, saya itu kan kadang juga mengajar di materi PPG, itu saya sampaikan. Di tempat saya cerita begini. Di tempat saya atau bahkan di online banyak dicari di online. Iya, gitu. iya. Itu orang menawarkan begini. Menerima konsultasi penulisan karya ilmiah untuk kenaikan pangkat guru dan Iya, sebagainya. iya. Nah, ini kan kenapa ada orang menawarkan itu? Itu kan karena ada Ada alasan, konsumennya. betul. Orang menjual sesuatu karena ada konsumennya. Ada yang mau beli. Ya, ada yang mau beli. Kasarnya seperti Makanya itu ya. Saya bilang, kenapa harus seperti itu? Seorang guru, kalau mereka itu mau mencatatkan setiap kinerja-kinerja hariannya itu, entah itu akhirnya nanti dibungkus dalam bentuk best practice, atau kalau secara dalam keilmuan metodologi nanti larinya menjadi PTK dan sebagainya, itu kan sebetulnya isinya adalah catatan-catatan harian guru. Dia ketemu masalah, mencoba mengajukan sebuah solusi, diuji cobakan, berhasil atau tidak, kalau kurang bagaimana, kalau ini bagaimana, lemahnya di mana, lalu diadakan revisi, dan seterusnya. Itu kan sebetulnya sudah kinerja harian seorang guru. Kalau kemudian mereka mau mendokumentasikannya dalam bentuk naskah, teks tulis, itu saya kira tidak akan ada guru yang kelabakan. Waduh, saya nggak punya karya tulis, saya nggak punya PTK, saya nggak punya best practice. Iya. Karena pengalaman itu kan sudah mereka lakukan setiap hari. Iya, tapi kalau guru-guru IGI saya kira semua literat Oh, iya. banget, pastilah. Apalagi yang terlibat POP ini kan kurang lebih 5.000. 5.000? Iya, SD, SMP yang dilatih setiap tahun. Oke. Pasti terjadi peningkatan dari numerasinya, literasinya yang utama. Karena tema utama itu kan dari Kemendikbud itu plafonnya. Ya. Oke. Menarik sekali obrolan kita pada sore hari dari Ya. Bapak. Sekali lagi Bapak Dr. Hamid Anwar MPhil dari Universitas Negeri Yogyakarta. Ya. Terima kasih Ya, Bapak oke, atas siap. tiket
kiat atau informasi terkait dari best praktis sangat menarik dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman guru selamat dan sukses selalu buat IGI untuk selalu mendukung peningkatan pendidikan Indonesia lebih baik. Yes. Luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.